Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Tentunya kalian sudah mempersiapkan buku pelajarannya ya, dan juga buku catatan serta alat tulisnya. Nanti kalian bisa sambil mencatat hal-hal yang penting, materi-materi yang penting pada pembelajaran kali ini. Itu akan memudahkan kalian untuk mempelajari kembali materi yang akan kita pelajari kali ini. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Mempraktikkan kombinasi gerak menekuk dan mengayun dengan hitungan. Perhatikan gambar berikut. Anak pada gambar melakukan kombinasi gerak menekuk dan mengayun dengan hitungan. Kombinasi gerak yang dilakukan anak pada gambar termasuk gerak non-lokomotor atau tanpa berpindah tempat. Berikut cara melakukan kombinasi gerak tersebut. Posisi awal: berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, dan kedua tangan lurus di samping badan. Hitungan 1. Kedua kaki ditekuk, lalu diluruskan sambil mengayunkan kedua tangan ke depan. Hitungan 2. Kedua kaki ditekuk, lalu diluruskan sambil mengayunkan kedua tangan ke belakang. Hitungan 3. Gerakan sama dengan hitungan 1. Hitungan 4. Gerakan sama dengan hitungan 2. Menuliskan macam-macam perubahan energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa contoh perubahan energi. Selain itu, masih ada perubahan energi lainnya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat dilihat dari perabotan rumah tangga. Sebagai contoh, setrika, penanak nasi listrik, dan oven listrik. Bila kabel pada setrika dan penanak nasi listrik dihubungkan dengan aliran listrik, pelat pada alat tersebut menjadi panas. Begitu juga pada oven listrik. Saat kabel pada oven dihubungkan dengan aliran listrik, oven menjadi panas. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada lampu yang dinyalakan. Saat terhubung aliran listrik, lampu akan menyala dan menghasilkan energi cahaya. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada penggunaan radio, sirine, dan bel listrik. Ketika benda tersebut dihubungkan dengan listrik, maka akan menghasilkan bunyi. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dan cahaya terjadi pada kompor listrik.
Kabel pada kompor disambungkan pada aliran listrik. Kompor dipantikan, maka api pada kompor menyala. 5. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik terjadi pada baterai. Baterai mengandung bahan kimia yang menghasilkan energi listrik. Baterai berguna agar alat-alat seperti jam dinding, arloji, dan mobil mainan dapat berfungsi. Menuliskan hak dan kewajiban warga sekolah. Kalian sebagai siswa di sekolah termasuk warga sekolah. Selain siswa, warga sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru, dan petugas kebersihan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban. Berikut beberapa contoh kewajiban warga sekolah. 1. Kepala sekolah. Kewajiban menyusun program sekolah, menyusun jadwal pelajaran. 2. Guru. Kewajiban mengajar, menaati aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Siswa. Kewajiban menaati aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, merawat fasilitas sekolah, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru saat mengajar. Petugas kebersihan sekolah. Kewajiban merawat fasilitas sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Warga sekolah juga memiliki hak di sekolah. Hak warga sekolah sebagai berikut. 1. Menggunakan fasilitas sekolah. 2. Melakukan aktivitas di sekolah dengan nyaman. 3. Menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Jika kalian mengikuti, pastinya kalian sudah mengerti dan memahami materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, materi yang telah kita pelajari tadi diantaranya adalah mempraktikkan kombinasi gerak menekuk dan mengayun dengan hitungan. Gerak menekuk dan mengayun itu termasuk gerak non-lokomotor atau gerak tanpa berpindah tempat. Nah, kedua gerak tersebut bisa dikombinasikan. Nah, tadi juga sudah ada langkah-langkah dalam mempraktikkan kombinasi gerak tersebut. Nanti kalian di rumah juga bisa mempraktikkan kombinasi gerak tersebut dengan hitungan. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan macam-macam perubahan energi. Nah, perubahan energi itu ada banyak sekali contohnya. Seperti pada pembelajaran tadi ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, misalnya itu pada perabotan rumah tangga seperti setrika listrik, penanak nasi listrik, dan juga oven listrik. Jika dihubungkan dengan aliran listrik, benda-benda tersebut akan menghasilkan panas. Lalu ada juga perubahan energi listrik menjadi energi cahaya saat menyalakan lampu. Jika kalian menekan saklar pada lampu itu,
Nah, lampu itu akan menyala saat kalian menekan saklar, itu akan menghubungkan kabel lampu tersebut dengan aliran listrik sehingga lampu itu menyala dan menghasilkan energi cahaya. Lalu ada juga perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Misalnya saja pada radio, pada sirine, dan juga pada bel listrik. Seperti itu ya, jika dihubungkan dengan aliran listrik, benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Lalu ada juga perubahan energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Misalnya saja adalah kompor listrik. Nah, kompor listrik itu jika dihubungkan dengan aliran listrik lalu dipantikkan kompornya akan mengeluarkan api. Api tersebut menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu ada juga perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Itu ada pada baterai. Nah, kalau baterai itu mengandung energi kimia, dan energi kimia pada baterai akan menghasilkan listrik. Nah, baterai itu akan dimanfaatkan pada benda-benda seperti jam dinding, itu menggunakan baterai. Arloji atau jam tangan itu juga menggunakan baterai. Kalau misalnya kalian di rumah punya mobil mainan, nah itu juga bisa menggunakan baterai. Seperti itu ya anak-anak, beberapa contoh perubahan energi. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang namanya warga sekolah itu misalnya adalah kepala sekolah, guru, siswa, petugas kebersihan. Itu beberapa contoh warga sekolah. Nah, warga sekolah itu memiliki kewajiban dan mendapatkan hak. Nah, semua warga sekolah tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Itu contoh kewajiban. Lalu, hak warga sekolah, misalnya menggunakan fasilitas sekolah, itu contoh hak warga sekolah. Dan tentunya masih banyak lagi contoh kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Seperti itu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian semakin mengerti dan semakin memahami ya materi yang telah kita pelajari kali ini. Nanti kalian bisa mengulangi lagi untuk mempelajarinya lagi. Misalnya mempelajari rangkuman yang telah kalian buat di buku catatan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak agar kalian tetap terjaga kesehatannya dan tetap bisa